hari ini mengucapkan salam khas Kalimantan Barat. Adil Katarina. Rajulamin Kasaruga. Bahasa Inggris Kajubah. Salam ini mengingatkan kepada kita semua untuk kita bersikap adil kepada sesama. Salam ini mengingatkan kita semua supaya kita hidup bercerminnya itu ke surga. Salam ini mengingatkan kita semua bahwa karena nafas kehidupan kita itu dari Tuhan, maka kita perlu hidup senantiasa berserah kepada Tuhan. Dan saya juga ingin mengucapkan rasa syukur dan terima kasih saya kepada Bapak rohani kita. Hari Jumat kemarin itu hari yang paling saya bangga banget. Karena Bapak saya mendapatkan penganugerahan gelar kehormatan. Saya bisa berdiri di tempat ini karena kesabaran beliau. Tidak pernah putus asa mengarahkan saya yang paling banyak gagal ini. Saya orang yang paling banyak gagal selama saya menjadi staf di tempat ini. Saya orang yang paling banyak gagal. Saya pernah bikin onar di sini. Waktu diberi kesempatan untuk melayani perjamuan suci, saya tumpahkan anggurnya. Namun demikian Bapak kita dengan sabar. Saya tidak dimarahi saat itu. Saya hanya dirangkul dan berkata begini, untuk cerita di masa tua. Waktu saya melakukan kesalahan dan kegagalan, Bapak saya hanya merangkul dan berkata, untuk ada bahan cerita di masa tua. Saya sangat berterima kasih. Saya tidak pernah bisa melupakan tempat ini. Di tempat inilah saya dibentuk. Saya tidak bisa melupakan hidup berasrama. Itu sebabnya saya mencontoh bagaimana pola hidup berasrama di Balai Karangan. Saya juga sangat mau berterima kasih pagi hari ini kepada semua mahasiswa yang setiap hari mendoakan kami di Balai Karangan. Terima kasih banyak. Kalau tidak ada dukungan doa dari kalian, ya, kami tidak tahu menjadi apa. Ku tak bisa jauh darimu. Gak bisa. Ya, terima kasih untuk doa-doa yang saudara-saudara sudah naikkan kepada kami. Amin. Kami pun terus berdoa buat kalian. Kami terus berdoa buat kalian semua. Karena saya tahu persis bahwa Bapa kita di surga punya impian besar kepada masing-masing kita. Itulah sebabnya Dia memilih kita, Dia panggil, Dia pilih kita. Karena Bapa yang di surga itu punya impian besar terhadap masing-masing kita. Allah nggak pernah punya impian kecil bagimu. Mungkin sekarang kau melihat, siapakah aku ini Tuhan? Tapi engkau adalah orang-orang yang Allah taruh harapan besarnya kepadamu. Allah punya mimpi besar bagi kehidupanmu. Siapapun engkau, dari manapun kau berasal, bagaimanapun keadaan latar belakang keluargamu, Allah punya impian besar bagimu. Allah punya impian besar bagi kita semua. Sama seperti Allah punya impian terhadap Yusuf, Allah punya impian terhadapmu. Dia akan katakan mimpinya kepadamu. Dia akan katakan harapannya kepadamu. Selama engkau di tempat ini, carilah Dia. Dia akan memberikan impiannya kepadamu. Lihat Yusuf, Allah datang dan menceritakan mimpinya kepada Yusuf. Dan Yusuf pegang mimpi itu. Yusuf kerjakan mimpi itu. Yusuf menjadi pengelola sebuah bangsa yang besar. Kehidupan sebuah bangsa dikelola oleh seorang yang namanya Yusuf. Dan Allah punya impian besar bagi kita semua. Jangan pernah kehilangan impian Allah yang besar dalam kehidupanmu. Ketika Dia menyatakan impian itu, pegang, hidup
buka Alkitab kita dalam 2 Petrus. Pasal yang pertama, ayat ketiga. Terus terang saya gemetar harus berbicara di depan orang tua saya sangat banggakan, teladan hidupnya menjadi patron bagi kehidupan saya. Gemetar saya. Baik. Jangan takut Abraham, sebab Tuhan lah yang memelihara engkau. Mari kita baca sama-sama ayat ini, sama-sama perlahan-lahan. 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ketiga, keempat, itu saja. 1, 2, 3. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh, oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Allah memberikan impian yang besar kepada kita semua orang-orang pilihannya. Dia katakan dalam firman-Nya, Allah telah mengaruniakan segala sesuatu. Untuk apa? Supaya kita bisa hidup saleh. Hidup saleh, hidup yang berkenan kepada Allah. Untuk kita dapat hidup berkenan kepada Allah, Allah telah mengaruniakan. Sudah ada padamu kemampuan itu untuk kamu dapat hidup berkenan kepada Allah, sehingga engkau menyelesaikan, menggenapi impian Allah dalam hidupmu masing-masing. Telah diberikannya, bukan akan, telah diberikannya. Tinggal bagaimana kita secara pribadi menggunakan, memanfaatkan apa yang telah Allah berikan kepadamu. Apa yang telah Allah berikan kepadamu. Kami jualan roti di Balai Karangan. Kalau roti itu dijual dulu tuh banyak di atas meja disusun roti-roti. Lalu kalau kita hanya duduk saja dan puas dengan roti-roti yang ada di kita susun di atas meja, nggak berarti apa-apa bagi kita. Kalau roti itu mau berguna bagi hidup kita, kita harus datang dan mengambilnya dari meja lalu makan. Kita kunyah. Sehingga roti itu berguna, bermanfaat bagi kita, sehingga tubuh kita menjadi lebih sehat, lebih kuat, lebih segar. Cukup sarapannya sehingga bisa bekerja maksimal sepanjang hari. Demikian juga Allah telah memberikan kepada kita. Bukan satu, bukan dua. Segala sesuatu yang berguna untuk kita bisa hidup sama. Sudah diberikan. Sadarkah kita bahwa hidup kita, selama kita hidup di dalam dunia ini, sesungguhnya kita dikelilingi oleh kebaikan Allah. Kita dikelilingi oleh kemurahan Allah. Sehingga kita dapat
menggenapi impian Allah yang besar dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Nah, kuncinya adalah apakah engkau mengenal Allah? Banyak orang hanya puas berhenti dalam hidupnya ketika dia tahu siapa Yesus. Kalau saya bertanya kepada saudara, Yesus lahir di mana, sudah tahu semua. Siapa nama ibunya, tahu semua. Usia berapa dia meninggal, tahu semua. Pekerjaannya tiap hari, tahu semua. Tapi apakah saudara kenal Yesus? Adik-adikku, mahasiswa, kau punya banyak pengetahuan tentang Yesus. Jangan berhenti sebatas tahu tentang Allah, tapi kenal Allah. Saya tahu wali kota Solo. Tahu namanya Gibran. Saya tahu orangnya ganteng, tahu. Tapi nggak berdampak langsung dalam kehidupan saya, karena saya nggak kenal. Kalau saya kenal Gibran, wali kota Solo, kenal, punya hubungan manis, baik. Kalau saya di Solo tinggal telepon aja. Mas Gib, lagi makan soto ini, tolong dong datang sini, kita ngobrol-ngobrol. Enak. Ketika kita mengenal, kita sangat menikmati. Ada sesuatu yang dapat kita nikmati lewat pengenalan kita. Kalau kita hanya sekedar tahu, saya nggak bisa menikmati pengetahuan saya tentang siapa wali kota Solo. Tapi kalau saya punya hubungan, saya mengenal, saya dapat menikmati wali kota Solo. Bukankah Alkitab telah mencatat bahwa umatku itu binasa karena apa? Hah? Umatku binasa karena apa? Kena COVID? Nggak ada yang di Alkitab umatku binasa karena COVID. Saya sudah lulus dari akademi COVID. Jadi sekarang saya pakai nama Abraham Siregar Eskov. Dari COVID. Gak ada ayatnya berkata umatku binasa karena COVID. Tapi ayat itu berkata, saya katakan apa? Umatku binasa karena apa? Tidak kenal. Itu sebabnya saya tadi bertanya, apakah adik-adikku mahasiswa kenal Allah? Kalau kau nggak kenal Dia, kau tidak akan pernah dapat memenuhi impiannya. Karena itu bangun hubunganmu dengan Allah selama kamu ada di tempat ini. Bangun hubunganmu dengan Allah. Kalau saudara mungkin ketemu Pak Gibran, Pak, foto dulu Pak. Foto, tukar-tukar nomor WA. Minta nomor WA-nya Pak Gibran. Sekali-sekali chatting lagi, ngobrol-ngobrol lewat chatting, lalu mulai telepon, lalu mulai kemudian video call, lalu kemudian janji ketemuan. Ayo makan gudeg ceker yuk Pak Gibran. Demikian juga dengan Allahmu. Ayo bangun hubunganmu, tahap demi tahap. Bangun hubunganmu dengan Allahmu, sehingga kau kenal Allahmu. Ketika kau keluar dari tempat ini, kau keluar karena kau kenal Allahmu. Engkau tahu siapa memelihara hidupmu. Engkau tahu siapa yang mendampingimu di dalam pelayanan. Pelayanan itu berat. Alkitab yang bilang, aku mengutus
seperti domba ke tengah-tengah kawanan, seperti anak domba ke tengah-tengah kawanan. Sehingga waktu Tuhan melepasmu dalam pelayanan, anak domba kecil kan ini. Mana Tuhan panggil, mana Tuhan panggil. Nah, tiba-tiba karena saudara nyanyi mana-mana, didengar sama serigala. Ini anak domba yang gemoy. Bisa nggak menang? Seperti anak domba yang diutus ke tengah-tengah kawanan serigala. Yang namanya kawanan itu apa? Segerombolan. Kalau bahasa Jawa sekawan itu berapa? 4. Berarti kok kawanan domba itu lebih dari 4 itu. Sedangkan kawanan serigala berarti serigalanya lebih dari 4. Menghadapi satu anak domba gemoy. Kalau anak domba itu tidak kenal doa gembalanya, kalau anak domba itu tidak kenal suara gembalanya, frustrasi ini anak domba. Lari sana, lari sini, cari selamat. Tapi kalau anak domba ini kenal gembalanya, kenal suaranya, begitu serigala datang, anak domba ini yang gemoy ini langsung gembalanya sudah tahu itu suara anak domba gemoy dari tawanan. Gembalanya datang turun tangan, serigala dengan gembalanya lari. Kalau kita nggak kenal siapa Allah yang memilih kita dan mengutus kita, nggak kuat. Tidak. Kenali siapa Allah. Itu yang pertama. Kenali siapa Allah. Supaya kita tetap terhubung dengan Allah. Terhubung terus dengan Allah. Apapun yang terjadi, pikiran kita, hati kita terhubung dengan Allah. Dua 23 tahun kami di Kalimantan, diutus oleh Bapak Rohani kita di sana. 23 tahun. Inilah yang kulakukan setiap hari. Untuk menjaga hatiku tetap terpaut dengan Tuhan. Yang saya lakukan adalah satu. Belajar mengucap syukur. Jaga agar ucapan yang jahat jangan pernah keluar dari mulut kita. Sekalipun kesulitan yang kita hadapi, jangan izinkan perkataan yang jahat keluar dari lidah bibir kita. Jangan keluarkan keluhan dari lidah bibir kita. Itu menjaga supaya hubungan kita tetap manis dengan Tuhan. Belajar mengenal Allah kita. Bukankah pemazmur mengajarkan di dalam Mazmur pasal 100? Bagaimana caranya kita menghampiri hadirat Allah? Ku masuki gerbangnya, halamannya, jangan ketawa anakku, adikku. Ini yang saya pakai 23 tahun melayani di sana. Dari mulai jadi anak domba, sekarang jadi kakek domba. Saya masih tetap melakukan itu. Ketika ada masalah-masalah berat terjadi, saya nggak mau keluarkan perkataan yang aneh-aneh itu, yang jahat itu keluar dari mulutku. Saya hanya koneksikan pikiranku kepada Allah. Saya berdiri dengan tegak menatap ke langit. Segala perkara dapat ku tanggung
dia penolong, dia sahabat tempat curhat. Enak sekali punya sahabat tempat curhat. Ngomong apa adanya. Jangan izinkan, belajarlah jangan mengeluarkan perkataan yang jahat dari mulutmu. Perkataan yang menggerutu, ngomel, bersungut-sungut, haram hukumnya keluar. Dan itu nggak mudah. Melewati berbagai kesusahan, saya hanya keluar menyanyi. Padahal teman-teman saya berkata, Pak, suara Bapak bagus, tapi lebih bagus kok nggak bersuara. Kalau ada masalah saya cuma keluar di lapangan. Saya nyanyi. Bersamamu Bapa, ku lewat ya, bukan tinggal di masalah, lewat. Masalah lewat, persoalan lewat. Belajar mengenal Allahmu. Apa yang saya lakukan adalah terus belajar mengucap syukur kepada Allah. Sekalipun mata, telinga melihat kok begini, tetaplah yang keluar dari sini ucapan syukur. Bapak, terima kasih. Diizinkan mengalami ini, terima kasih. Maksudmu apa ya Bapak? Apa maksudmu lewat semuanya ini? Saja kenal Bapak. Pengenalan akan Allah itu yang membuat engkau dapat menggunakan semua fasilitas yang Bapa telah berikan kepada kita, supaya kita dapat hidup berkenan di hadapannya, hidup saleh kita dapat. Jangan keluarkan perkataan jahat. Tidak mudah, tapi bisa kita lakukan. Tidak mudah, tapi bisa kita lakukan. Kita yang pada kehendak memilih mau mengeluarkan kata-kata yang jahat atau ucapan syukur. Di halamannya dengan puji-pujian. Wow, senang di halaman Tuhan. Halamannya dengan pujian. Oh, di halaman Tuhan. Itu baru di halamannya aja sudah enak itu. Itu sebabnya pemazmur katakan, lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di hotel nafas. Lebih baik satu hari di pelataran daripada 1000 hari di tempat wisata. Ya, kenal Allah. Kita lanjut yang kedua, yang terakhir. Kemudian yang kedua, setelah saudara berusaha mengenal Allah, kenali firman Allah. Banyak kali kita gagal mengenali firman Allah. Seperti kemarin khotbahnya Pak Yonatan itu kan kadang salah narasinya. Sering sekali kita gagal menilai firman Allah. Petrus mengajarkan kepada kita bahwa janji-janji itu, ayat 4 saya bacakan, dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan. Sering sekali kita sebagai anak-anak Tuhan gagal menilai firman, menilai janji yang
Allah telah ucapkan kepada kita. Sering sekali kita gagal menilai betapa besarnya janji Allah. Janji itu sangat berharga. Saya sering berperang dengan pikiran saya sendiri. Saya sering berperang dengan pikiran saya sendiri. Sebab Tuhan bilang berkata, salah satu ayat yang berkata begini, janjinya. Terlebih berkat apa? Terlebih berkat apa? Memberi dari hasil menerima. Pikiran saya, enggak lah, itu menerima lah, lebih inilah. Itu pikiran saya. Tapi Tuhan bilang terlebih berkat. Terlebih berkat menerima, melepas daripada mengikat. Terlebih berkat lagi, terlebih hebat lagi, kita bisa melepas, bukan menahan. Bahwa ini saya perang. Kenapa? Tapi kita harus belajar memilah bahwa firman Allah itu sangat berharga dan sangat besar, sehingga kita tidak perlu takut. Sebab yang membawa kita bisa menikmati kemaksimalan dalam hidup kekristenan kita adalah kalau kita bisa memegang teguh janji firman Allah. Sehingga kita di Alkitab yang kita baca tadi katakan apa? Janji-janji itu membuat kita luput dari apa? Hawa nafsu dunia yang membinasakan. 2 Yohanes pasal berapa itu ayatnya ke-16 itu? Kan dikatakan bahwa di dalam dunianya cuma ada 3 kan? Keinginan mata, keinginan daging, lalu apa? Keangkuhan hidup. Itu akan merusak. Tapi kalau kita berpegang pada janji Allah, maka kita dapat mengalahkan keinginan mata kita. Kita dapat mengalahkan keinginan daging kita. Kita dapat mengalahkan keangkuhan hidup. Bukankah kalian semua dipersiapkan untuk menjadi serupa dengan Yesus? Dulu di awal-awal pertama saya pelayanan, saya masih diikat dengan yang namanya keangkuhan hidup. Tapi ternyata keangkuhan hidup itu memberi masalah. Anak-anakku, adik-adikku semua, ayo pertahankan kesederhanaan. Jadilah tetap menjadi manusia-manusia yang simpel, bukan menjadi manusia-manusia yang rumit, tapi simpel saja. Belajar mengenali nilai-nilai janji-janji Allah. Kalau kau salah menilai janji-janji Allah, kau akan kena berpegang padanya. Dan kalau kita tidak berpegang padanya, mustahil kita dapat menggenapi impian Allah. Pegang. Pegang. Sekali lagi saya mau mengingatkan, hidup di tempat ini dikelilingi oleh kebaikan. Semua yang terjadi di kompleks ini itu kebaikan Allah. Karena Dia yang berkata, Dia telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna. Apapun yang kau alami di sini, itu berguna bagimu untuk kau dapat hidup berkenan kepada Allah. Kerja bakti itu berguna. Makannya nggak boleh nambah, berguna. Masih ada lauk sarapannya pakai babi kecap? Udah gak ada. Di zaman kami seminggu 2 kali babi kecap. Kasihan ya lu. Tapi zaman kami dulu babi kecapnya lain. Babinya lari. Waktu mau dipotong babinya lari, tinggal kecapnya. Bersyukur.
Allah baik. Sekalipun yang kita alami, daging kita berkata sakit. Tidak, itu baik. Itu baik. Itu dianugerahkan Tuhan kepadamu, supaya kau bisa hidup, belajar hidup berkenan. Ayo, mari kita sama-sama berusaha agar dalam hidup kita, dalam pelayanan kita semua, kita dapat menggenapi impian besar Allah dalam kehidupan kita. Biar Tuhan dipermuliakan dengan kehidupanmu. Biar Tuhan dipermuliakan. Tapi ingat, perjalanan untuk meraih impian Allah dalam hidup kita bukan perjalanan wisata. Bukan seperti perjalanan wisata ke Borobudur, ke Pantai Klayan. Perjalanan hidup, perjalanan yang besar. Tapi justru disitulah kita belajar mengenal Allah kita. Tokoh-tokoh di Alkitab mengenal Allahnya salah satu cara lewat tantangan hidup. Murid-muridnya waktu berperahu di tengah danau, tiba-tiba ada gelombang besar. Lalu Yesus menghadapi itu danau, tenanglah, semua tenang. Lalu 12 muridnya berkata, siapakah orang ini? Sehingga laut pun tenang. Jadi kalau ada kesukaran, tantangan hidup, selama engkau berasrama, berproses di tempat ini selama 4 tahun, itu kebaikan yang sedang diberikan Tuhan kepadamu untuk kau dapat mengenal Dia secara pribadi dan benar. Sehingga waktu kau masuk di dunia pelayanan, di dunia nyata, kalian dapat mengatakan semua, karena kalian tahu siapa yang menyertai kalian dalam perjalanan hidup berproses. Kita tunggu kepala kita. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku.